sejarah berdirinya Abon Surya? Abon Haji Surya berawal dari tahun 1940, di mana pada waktu itu nama Abon Haji Surya itu diambil dari sosok Bapak Haji Surya yang merupakan pendiri dari toko Abon Haji Surya. Beliau, Bapak Haji Surya, bersama istrinya kemudian mempunyai inovasi untuk mengolah daging sapi menjadi abon sapi, sehingga daging sang sapi yang tidak laku itu bernilai ekonomis yang lebih. Untuk modal kerja sekali kita memproduksi abon itu sekitar 1,5 sampai 2 juta. Jadi sekali kita produksi perharinya itu 1,5 sampai 2 juta. Jadi kalau misalkan modal kerja itu kita akumulasi selama 1 bulan itu sekitar 30 sampai 40 juta. Untuk abon sendiri, khusus untuk abon, omset itu fluktuatif lah Mas. Kadang saya sebut rata-rata aja. Jadi rata-rata itu per hari itu 500 sampai 1 juta. Itu bisa kurang atau bisa lebih. Jadi kalau misalkan kita akumulasi dalam 1 bulan itu sekitar 25 sampai 30 juta lah. Untuk proses pembuatan abon sendiri, yang pertama adalah pemilihan bahan baku seperti daging sapi. Nah, daging sapi itu biasanya kita milih daging yang berkualitas, walaupun itu bukan daging yang fresh, tapi dia masih daging yang layak. Kemudian setelah kita pilih, setelah itu kita bersihkan, kita rebus kurang lebih selama 5 jam lah. Kita rebus selama 5 jam, kemudian itu setelah daging itu sudah empuk, dirasa sudah empuk, kita tiriskan. Kemudian setelah kita tiriskan, kita tumbuk daging itu agar lebih halus. Jadi tapi tidak sampai menghilangkan serat-serat daging sapi tersebut. Kemudian setelah kita tumbuk, kita masak dicampur dengan adonan minyak yang sudah digongso dengan bumbu. Jadi bumbu dari abon sapi itu ada rempah-rempahnya, itu bawang putih, kemiri, merica, kemudian ada garam, gula pasir, gula merah, dan penyedap rasa. Setelah dicampur semua, kita masak, kita aduk selama kurang lebih 2 jam. Nah, setelah 2 jam kita aduk dan sudah agak mengkental, maksudnya minyaknya itu sudah tercampur dengan daging sapi dan sudah sudah terlihat matang, biasanya kita angkat, kemudian kita melakukan pengeringan pada abon tersebut agar kadar minyaknya itu berkurang tapi tidak sampai kering. Nah, setelah itu baru nanti kita kemas. Untuk kendala yang pertama, kita masih terkendala oleh SDM dan peralatan yang kita miliki. Jadi SDM kita itu kan kita menggunakan SDM yang kalau kita bilang sudah sangat lama ya. Jadi rata-rata pekerja kita, SDM kita untuk yang memproduksi abon itu mungkin sudah bekerja lebih dari 20 tahun di tempat kita. Jadi terkadang ketika kita akan mengajak mereka untuk beradaptasi dengan peralatan yang baru, dengan budaya yang baru, apalagi sekarang dengan teknologi yang baru, mereka kadang itu sulit untuk beradaptasi dengan budaya atau peralatan yang lebih modern. Kemudian kendala kita juga adalah untuk saat ini kita sedang beralih dari berjualan offline, kemudian kita juga masuk ke ranah online. Nah, di situ juga kita mengalami kesulitan karena kita belum memiliki SDM yang khusus untuk
namanya untuk berubah dari jualan offline kemudian menjadi jualan online. Jadi untuk mengantisipasi itu sih sebenarnya kita menggunakan pihak ketiga, yang artinya itu kita meng-hire orang yang memang dia membidangi pada dunia online, marketplace, media sosial. Lah, itu kita meng-hire orang pihak ketiga untuk fokus pada kendala tersebut. Pesan saya untuk adik-adik semua yang masih belajar, yang masih sekolah, mulailah untuk belajar mandiri dengan belajar menciptakan bisnis. Jadi ketika kalian belajar, kalian juga berpikir untuk menciptakan bisnis, karena pada akhirnya nanti kalian tidak akan bergantung kepada orang lain. Semisal ketika lulus kuliah, kalian harus mencari kerja. Justru nanti ketika kalian lulus kuliah, kalian sudah memiliki bisnis dan kalian bisa membantu orang lain untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi intinya belajarlah mandiri dengan belajar menciptakan bisnis, tapi jangan melupakan pendidikan kalian. Kalau bisa tuntutlah pendidikan itu sampai setinggi-tingginya, karena itu akan membentuk pola pikir, karakter, dan wawasan yang luas.